Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perubahan dan penambahan fitur baru di websitenya Keep Kuliah, yakni fitur konfirmasi penerimaan dana biaya hidup. Ini bagian dari upaya transparansi Puslap di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan berharap dengan fitur ini ada feedback dari teman-teman. Ada informasi yang didapatkan oleh Puslapdik berkaitan dengan proses pencairan yang kemudian jatuhnya di teman-teman mahasiswa penerima KIP kuliah. Jangan sampai kemudian buku tabungan, ATM KIP kuliah itu ditahan oleh kampus, dicairkan oleh kampus, dan tidak sepeser pun kemudian diterima oleh mahasiswa KIP kuliah. Ini kontrol, fitur ini menjadi bagian dari upaya untuk meminimalisir upaya atau tindakan-tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh kampus. Sebagaimana telah dijelaskan berkali-kali bahwa kampus tidak boleh menahan, tidak boleh kemudian memotong bantuan biaya hidup atau mengambil seluruhnya bantuan biaya hidup mahasiswa penerima KIP kuliah dengan alasan apapun. Buku tabungan KIP kuliah itu adalah buku tabungan yang bersifat privat atas nama masing-masing penerima KIP kuliah. Artinya buku tabungan itu tentu tidak boleh dipegang oleh pihak lain karena sifatnya privat, sudah milik masing-masing penerima KIP kuliah. Oleh karenanya tidak boleh buku tabungan ditahan ketua yayasan, tidak boleh buku tabungan ditahan oleh rektor suatu kampus, tidak boleh kemudian buku tabungan ditarik sekian juta sisanya dikasihkan ke penerima KIP kuliah, itu tidak boleh. Sebagaimana telah diatur bahwa kampus-kampus yang berani menyelenggarakan KIP kuliah harus berani kemudian membebaskan seluruh pembiayaan akademik ya. Jadi misalnya kampus ambil kuota KIP kuliah, UKT untuk jurusan tertentu misalnya 4 juta, sedangkan subsidi dari pemerintah cuma 2,4 juta, mau tidak mau gara-gara sudah kontrak tanda tangan dengan Puslapdik, ya mau tidak mau UKT-nya harus digratiskan meskipun hanya disubsidi oleh pemerintah 2,4 juta. Besaran biaya hidup yang diterima misalnya 8 juta sekalipun, 8.400.000 sekalipun per semester misalnya, itu tidak boleh dipotong gitu ya. Jadi tidak boleh ada pemotongan bantuan biaya hidup untuk keperluan uang gedung, untuk keperluan UAS, UTS, atau keperluan-keperluan praktikum gitu ya, praktikum di dalam kampus ya, untuk urusan akademik gitu ya, itu tidak boleh. Itulah pentingnya komitmen masing-masing kampus dalam penyelenggaraan KIP kuliah. Di beberapa tahun terakhir di pemberitaan ada yang dikriminalkan gara-gara pemotongan bantuan biaya hidup, dianggap korupsi. Ada juga yang kampusnya dibubarkan karena dianggap nggak kredibel gara-gara uang bantuan biaya hidup mahasiswa dipotong oleh kampus, kemudian dipergunakan untuk hal yang tidak semestinya misalnya gitu ya. Dan ini instruksi untuk seluruh mahasiswa penerima KIP kuliah, baik itu semester 1 maupun yang sudah semester 7. Silahkan kalian klik tombol konfirmasi penerimaan dana biaya hidup ketika uang sudah cair gitu ya. Misalnya KIP kuliah kalian sudah cair September, ya berarti harusnya per hari ini, karena sekarang November kok belum keterima uangnya di tangan mahasiswa, ya silahkan dikonfirmasi penerimaan dana biaya hidup, klik tidak. Itu akan memberikan feedback bagi Puslapdik untuk tahu, oh kampus ini ada indikasi bahwa bantuan biaya hidupnya tidak diberikan ke mahasiswa. Sebaliknya, feedback kalian juga penting ketika proses pencairan dana oleh pihak bank itu memang sudah cair di rekening kalian masing-masing, ya silahkan konfirmasi penerimaan dana biaya hidupnya, klik yang biru yakni ya dana sudah saya terima. Konfirmasi ini menurut saya penting teman-teman, karena ya biar Puslapdik yang kasih beasiswa tahu bahwa setidaknya kalau kalian konfirmasi berarti oh ini orangnya masih hidup gitu ya.
atau orangnya masih aktif kuliah gitu. Oh, ini nggak pernah buka akun KIP kuliahnya. Apakah kira-kira ini masih aktif kuliahnya atau tidak? Bisa dicek lewat feedback yang kalian lakukan di websitenya KIP Kuliah dengan konfirmasi penerimaan dana biaya hidup. Tentu jangka waktu dari informasi yang di sini, yakni proses pencairan misalnya 8 semester, kita harapkan teman-teman baru klik ini konfirmasi 1 bulan kemudian ya, karena biasanya dari proses bank sampai dengan ke rekening mahasiswa itu bisa memakan waktu sebenarnya maksimal harusnya 2 minggu, tapi bisa juga lebih dari 2 minggu. Jadi kalau teman-teman di proses pencairan dana oleh bank itu pertanggal 25 November gitu ya, ya nanti klik konfirmasi penerimaan dana biaya hidupnya ya kira-kira di atas tanggal 25 Desember gitu. Sehingga kalau kalian klik oh tidak diterima, itu bisa valid yang kalian klik. Kalau misalnya tanggal 25 November pencairannya, proses pencairan dana oleh bank, kemudian hari ini tanggal 30 November kalian klik tidak, ya takutnya besok sudah cair kan. Apa yang kalian feedbackkan di fitur konfirmasi ini jadi tidak valid, dan itu juga berbahaya bagi kampus kalian nanti kalau banyak yang feedbacknya tidak. Oh, nanti 6 bulan kemudian didatangi inspektorat, dianggap bahwa ada penahanan buku tabungan atau penahanan bantuan biaya hidup. Itu kan repot, kamu sekalian nanti diinterogasi sama Inspektorat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, seperti itu. Akan tetapi teman-teman yang sudah cair lah ya, uangnya sudah diterima ya tinggal klik iya dana sudah saya terima. Tapi kalau yang belum cair ya jangan buru-buru konfirmasi. Ini wajib Kak, ya wajib ya. Yang sudah cair wajib lah, tugas kalian kasih tahu Pusladdik agar semuanya serba clear gitu, tidak ada dusta di antara kita. Manfaatkan fitur ini dengan baik gitu. Dan bagi teman-teman yang mungkin kalau ada potongan sudah cair tapi dipotong untuk bayar UKT Kak, ya ini ada menu bantuan, diklik aja. Nama Anda opsional, bisa kalian samarkan, emailnya apa, NISN diisi, NPSN diisi sembarang lah, nggak apa-apa karena kalian mahasiswa. Kemudian isikan keluhan kalian. Oh, di kampus saya Universitas ABCDEFG bantuan biaya hidup 8,4 juta dipotong untuk kebutuhan ini, misalnya uang gedung 4 juta, kemudian biaya praktikum sekian juta gitu ya. Lampirannya misalnya ada kwitansi, silahkan dilampirkan kwitansi kemudian dikirim. Feedback bagi teman-teman yang ada pemotongan ini juga penting agar tindakan-tindakan yang menyeleweng dari ketentuan KIP Kuliah bisa segera ditindak gitu ya. Semakin banyak misalnya dalam satu kampus misalnya penerima KIP Kuliah di situ misalnya 100 orang, kemudian semua dipotong bantuan biaya hidupnya, dan misalnya 50 orang ngisi di bagian bantuan kami ini ngelaporkan gitu ya, saya pikir semester depan kampusnya sudah bakal kena marah dari Kemendikbud. Jadi jangan kemudian dipelihara kampus-kampus yang memang bertindak tidak sesuai aturan. Dengan berbagai pertimbangannya mereka harusnya sudah tahu kalau memang tidak mampu menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan untuk KIP Kuliah, buat apa buka KIP Kuliah gitu ya. KIP Kuliah tidak membutuhkan kampus-kampus yang hanya mencomot nama besar KIP Kuliah untuk mendapatkan mahasiswa sebanyak-banyaknya. Itu yang bisa kita sampaikan, semoga informasi ini bermanfaat.